Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, selamat malam Bapak, Ibu, dan adik-adik semua dan rekan-rekan semuanya. Bapak, Ibu, pendamping di dunia pendidikan robotik, pelatih di pendidikan robotika, dan juga adik-adik semuanya yang memang hobi di dunia robotik. Selamat bergabung di kegiatan Zoom sosialisasi kedua ya. Ini jadi Zoom sosialisasi kedua Fun and Challenge Robotic Competition yang ke-13 ya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Zoom pada malam hari ini dengan diberikan nikmat sehat yang Allah berikan. Ya, ya, saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu semua ya dan adik-adik juga senior-senior saya di dunia robotika gitu. Oh ya, perkenalkan nama saya Sofyan Aditya. Biasa saya dipanggil kalau sama adik-adik mungkin di dunia robotik dipanggilnya Kak Sofyan. Boleh share scene Kak Cindy, boleh izin di share untuk materi pada malam hari ini. Jadi nanti pada malam hari ini agenda sosialisasi itu bakal ada pemaparan. Nanti setelah selesai pemaparan, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Oke. Ya, jadi Fun and Challenge Robotic Competition 2025 atau Fun and Challenge yang ke-13 yang kita selenggarakan dari Robotika Nusantara. Untuk tahun ini kita masih bekerja sama dengan Smeokitep in Science. Jadi ini sebuah lembaga, sebuah badan di bawah Kementerian Pendidikan, khususnya di bidang IPA ya. Jadi kalau boleh dicek terkait dengan Smeokitep gitu. Dan kita juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung, khususnya dengan teman-teman di Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro ITB ya. Dan juga event-event ini didukung oleh MAL Festival Citylink, ABC Alkalin, dan media partner kita ada Lomba Robot ID dan PRFM ya. Mungkin untuk sponsor-sponsor yang lainnya yang akan mendukung di kegiatan FNC 2025 masih dalam proses ya. Jadi nanti kita akan informasikan jika ada sponsor-sponsor baru gitu yang akan bekerja sama di kegiatan Fun and Challenge Robotic Competition yang ke-13 ya. Boleh lanjut ke sini? Oke. Jadi Fun and Challenge Robotic dan Competition ini mereka awalnya itu merupakan kegiatan evaluasi bagi siswa didik Robotika Nusantara yang baik tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler, reguler, privat, dan lain-lain. Pada utamanya itu siswa-siswi yang memang belajar menggunakan kurikulum di Robotika Nusantara ya. Tapi pada tahun 2023 ya, karena memang banyaknya permintaan dari sekolah yang mengadakan kegiatan robotik, juga teman-teman di lembaga robotik di Indonesia yang memang mengusulkan untuk Fun and Challenge Robotic Competition ini dibuka pendaftaran secara umum ya. Nah, awalnya kita buka pendaftaran secara umum itu di tahun 2023 dengan 4 kategori lomba di kategori umum ya. Waktu itu tuh di 2024 tuh 2023 tuh ada kategori robot soccer, terus apa ya, kreatif,
mission, dan merakit cepat ya. Alhamdulillah di awal kita membuka kategori di kategori pendaftaran umum, antusias peserta itu cukup banyak ya. Waktu itu kurang lebih peserta yang ikut di kategori umum itu di 350 pesertaan gitu. Nah, oke. Ya, kita mulai mengadakan Fun and Challenge Robotic Competition itu dari 2010 ya. Memang kita pada tahun 2021 itu sempat vakum ya karena COVID-19 ya, kita vakum 2 tahun, dan 2023 2024 kita mulai selenggarakan kembali Fun and Challenge Robotic Competition, Robotic dan Coding Competition. Dan kabar baiknya juga buat para peserta gitu ya, mungkin ada yang baru akan mengikuti. Jadi untuk Fun and Challenge kita dari tim panitia Fun and Challenge Robotic Competition itu sudah kurasi ya. Jadi kemarin khususnya juara-juara yang di tahun 2024 itu kita udah selesai proses kurasi kemarin, berkas sudah selesai semua. Dan untuk Fun and Challenge 2025 atau yang ke-13 pun kita struktur di kompetisinya mengikuti struktur perlombaan yang diselenggarakan oleh Presnas ya, Pusat Prestasi Nasional gitu. Jadi nanti akan lebih mudah bagi kami tentunya untuk mengkurasi peserta-peserta yang juara di Fun and Challenge ke-13 ini. Boleh. Nah, untuk tema Fun and Challenge yang kita ambil pada tahun ini yaitu Sustainable Development Goal. Ya, ini untuk tema FNC di 2025 atau yang ke-13. Boleh di next lagi, Kak? Nah, jadi tentunya tujuan dari Fun and Challenge Robotic Competition ini yang pertama sebagai ajang evaluasi ya, pembelajaran bagi seluruh serta didik robotika Nusantara, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang unggul dalam prestasi dan mampu bersaing di negara-negara lain. Menjadi wadah pembelajaran bagi penerus Indonesia dalam dunia robotika dan teknologi, meningkatkan kesadaran penerus bangsa Indonesia mengenai perkembangan teknologi robotik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Selanjutnya, mempersiapkan dan melatih mental peserta didik di Robotika Nusantara juga ke dalam persaingan yang lebih luas. Nah, inti siapa saja yang tentunya akan bergabung di Fun and Challenge Robotic Competition ini. Yang pertama itu seluruh peserta didik di program reguler dan privat di Robotika Nusantara. Seluruh peserta didik kegiatan ekstrakurikuler di Robotika Nusantara, seluruh peserta didik kegiatan intrakurikuler dan di Robotika Nusantara, juga siswa-siswi lembaga robotika di Indonesia, dan juga siswa-siswi di sekolah atau madrasah yang menyelenggarakan kegiatan robotik gitu. Nah, untuk Fun and Challenge Robotic Competition yang ke-13 ini, kita ada 17 kategori lomba yang kita adakan, dimulai dari tingkat TK atau dari setara umur usia 7 tahun sampai dengan SMA ya. Jadi di kategori intern itu kita ada 10 kategori lomba, dan di kategori umum itu ada 7 kategori lomba. Jadi untuk tahun ini khususnya nih di kategori umum kita buka fast building usia maksimal 7 tahun ya. Ada fast building usia maksimal 10 tahun, dan untuk robot soccer di tahun ini kita juga bagi dua, ada usia maksimal 13 tahun dan usia maksimal 17 tahun. Selanjutnya di kategori kreatif juga kita bagi dua, ada kategori usia maksimal 13 tahun dan usia maksimal 19 tahun, dan mass mission usia maksimal 19 tahun.
Dari semua kategori lomba ini kita akan ambil 6 juara ya. Yang pertama juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3, dan 4 penghargaan lainnya yang nanti akan kita berikan tentunya. Nah, mungkin bagi para pelatih atau pembimbing atau orang tua yang mendaftarkan siswa didiknya atau putra-putrinya di FNC 2025 atau yang ke-13 ini, mohon diperhatikan dari batas usia maksimal ya, khususnya di kategori umum. Jadi, gimana kalau nanti usia anak saya 7 tahun 2 hari pada saat lomba? Nah, itu tentunya tidak bisa ya. Misalnya ikut di kategori pas building usia maksimal 7 tahun, tapi nanti pada saat lomba ternyata anaknya itu 7 tahun 2 hari, 7 tahun 1 hari. Itu tidak bisa. Kecuali kalau ulang tahunnya sama pada saat perlombaan itu masih kita bisa untuk mengikuti ya. Nah, dan ada pertanyaan lagi, kalau kategori umum ini bebas ya. Jadi kalau kategori intern itu hanya bisa diikuti oleh siswa didik robotika Nusantara atau sekolah-sekolah lah, ini sekolah-sekolah yang memang menggunakan kurikulum pembelajaran di robotika Nusantara, karena kalau di kategori intern ini memang kita sesuaikan dengan kurikulum di pembelajaran di robotika Nusantara gitu. Nah, kalau di kategori umum ini bebas ya, bebas. Jadi bagi siswa didik robotika Nusantara pun kalau ingin ikut di kategori umum itu diperbolehkan karena ini bebas gitu. Dan juga akan ada juara umum ya. Juara umum ini diambil dari mana? Dari sekolah atau lembaga yang memang nantinya itu mendapatkan siswa didiknya itu memperoleh trofi terbanyak atau juara terbanyak. Itu yang akan dipilih menjadi juara umum ya. Dan juga ada trofi khusus bagi sekolah atau lembaga yang memang memberikan atau berkontribusi banyak di peserta di kegiatan ini. Nah, untuk kegiatan Fun and Challenge Robotic Competition yang ke-13 kita masih sama ya, bertempatnya itu di Mall Festival Citylink ya. Memang ada beberapa mall yang akan kita kerjasama di Bandung, tapi kami dari panitia tetap memilih untuk di Mall Festival Citylink di FNC yang ke-13 ini gitu. Nah, untuk kegiatannya itu kita ada 2 hari ya, hari Sabtu dan Minggu, 24 dan tanggal 25. Jadi nanti tinggal dilihat ya kategori yang diikuti. Jadi kalau hari Sabtu itu ada fast building TK, fast building SDMRT, fast building Fiser Teknik, fast building Lego, fast building Lego 3 sampai 5, coding, Scratch, microcontroller, SMP SMA, Mesopping, dan Maze Mission. Nah, di hari Sabtu robot computing, fast building usia 7 tahun, fast building usia maksimal 10 tahun. Ya, pokoknya nanti diperhatikan ya. Jadi tidak seperti ini, oh saya ikut kategori umum, lombanya hari Minggu, tidak. Nah, karena di kategori umum itu ada di hari Sabtu nih, misalnya ada Maze Mission itu di hari Sabtu. Terus apalagi tuh? Maze Mission itu yang di hari Sabtu. Kurang lebih kalau yang kategori umum kebanyakan memang di hari Minggu, hanya Maze Mission aja yang hari Sabtu. Kegiatannya itu jam 10 sampai dengan jam 18.00, bertempat di atrium utama Mall Festival Citylink Bandung ya. Dress code kita menggunakan pakaian batik atau pakaian adat atau pakaian batik sekolah ya. Kita memang mengharapkan meskipun kita mengejar atau mencetak anak-anak di generasi digital, tapi diharapkan anak-anak tidak melupakan adat ya, makanya kita menggunakan pakaian batik. Dan juga nanti kita ada hadiah menarik ya bagi peserta yang
menggunakan mungkin pakaian adat, nanti ada penilaian khusus dari kami dan kita akan apresiasi gitu. Nah, ini timeline untuk Fun and Challenge yang ke-13 ya. Kita dari Januari sudah publish event ini. Di bulan Maret kita ada sosialisasi Zoom pertama ya. Dari Zoom pertama. Nah, kita sekarang masuk di bulan April. Ini kita sosialisasi Zoom yang kedua untuk di bulan April. Penutupan pendaftaran itu di tanggal 17 Mei 2025. Tapi pendaftaran bisa jadi kita tutup beberapa kategori jika kuota peserta sudah terpenuhi ya. Untuk technical meeting sendiri itu di tanggal 20 Mei 2025 itu technical meeting dan pelaksanaan lomba itu 24 dan 25 Mei 2025. Ya, nanti kita ada evaluasi itu di tanggal 27 Mei 2025. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk juknis lomba saya serahkan kepada tim. Di sini ada Kak Cindy ya. Boleh silakan untuk Kak Cindy untuk menginformasikan juknis untuk kategori umum. Ya. Ya, baik. Terima kasih Kak Sofian untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Hanifa. Di sini saya akan menjelaskan juknis untuk kategori umum pada perlombaan FNC ke-13 tahun 2025 ini. Oke, untuk yang pertama itu ada kategori face building usia maksimal 7 tahun. Untuk ketentuan pesertanya itu sendiri, sudah dijelaskan tadi ya oleh Pak Sofian, itu usia maksimal peserta 7 tahun pada saat pelaksanaan lomba. Berarti lebih dari 1 hari. Juga itu tidak bisa mengikuti kategori face building yang ini. Kemudian yang kedua, peserta berjumlah 1 orang. Jadi perlombaannya perorangan, tidak bertim. Yang ketiga, peserta wajib lulus syarat administrasi. Ya, dengan mengisi data pendaftaran, serta mengirimkan bukti pembayaran dan mengirimkan kartu identitas yang terdapat tanggal lahir. Nah, definisi perlombaannya itu sendiri apa sih? Nah, untuk definisi perlombaannya sendiri yaitu merupakan perlombaan untuk TK sederajat dengan menggunakan kit Lego Duplo, peserta diharapkan dapat merakit sesuai dengan bentuk atau gambar yang telah disiapkan oleh panitia. Untuk peraturannya sendiri, peserta itu membuat satu proyek sesuai petunjuk yang diberikan dengan durasi pertandingannya itu 20 menit. Dengan jeda waktu 30 menit untuk ke sesi selanjutnya. Untuk material yang digunakannya itu Lego Duplo dan sudah disediakan oleh panitia. Seperti ini gambarannya. Jumlah part sudah sesuai dengan proyek yang akan dibuat. Tidak ada part yang lebih atau kurang. Contohnya seperti ini. Nah, nanti peserta itu akan diberikan box seperti ini dan juga saat telah duduk, semuanya telah duduk, proyeknya itu telah terbuat terlebih dahulu, contohnya seperti ini. Nanti peserta akan diberikan kesempatan untuk melihat terlebih dahulu nih proyek yang akan dibuat. Kemudian setelah diberikan kesempatan, maka akan dibongkar lagi oleh peserta itu sendiri. Pada saat dibongkar, itu tidak ada waktu untuk membongkarnya. Jadi bisa untuk diingatkan kepada peserta didiknya untuk perlahan membongkarnya dan pastikan tidak ada part yang terlempar keluar dari box atau malah masuk ke box peserta lainnya. Jadi pada saat nanti perlombaan sudah dipastikan tidak ada part yang lebih ataupun kurang. Oke, selanjutnya bentuk konstruksi yang akan diperlombakan seperti ini ya, tidak akan berbeda, sudah seperti ini. Terus peraturan selanjutnya gambar instruksi dan juga nanti demo proyeknya untuk disimpan itu sudah disediakan oleh panitia. Kemudian jika sudah merasa yakin dan benar, peserta dapat mengangkat tangan dan mengatakan selesai dengan lantang agar waktunya dihentikan. Karena jika sudah selesai nih merakitnya, tetapi peserta tersebut lupa untuk mengangkat tangan dan bilang selesai, waktunya akan terus berputar karena jurinya tidak akan tahu bahwa peserta tersebut telah selesai. Terus peserta juga tidak boleh mengganggu atau mengambil part dari peserta lain. Kemudian jika semua peserta sudah selesai atau waktu pertandingannya sudah habis 20 menitnya, maka juri akan menghampiri peserta satu persatu untuk melakukan penilaian. Hasil penilaiannya akan ditandatangan oleh peserta. Nah, keputusan juri terakhir tidak bisa diganggu-gugat. Untuk penilaian, yang pertama, penilaian diambil dari seberapa cepat dan tepat peserta merakit. Nah, berarti di sini yang harus digarisbawahi bahwa kategori ini tidak hanya bergantung kepada kecepatan, tapi juga harus tepat merakitnya. Yang kedua, warna part tidak harus sesuai dengan gambar. Yang dinilai hanya ketepatan bentuk dan kecepatan merakit. Contohnya seperti ini.
di gambar instruksi kakinya itu warna merah nih, sedangkan di partnya itu ada yang warna kuning, ada yang warna biru. Itu tidak akan menjadi penilaian. Yang pasti dan yang paling penting itu bentuknya. Kakinya tuh harus ada yang melengkungnya nih. Berarti peserta didik tidak boleh menempelkan part yang melengkung ini misal di tangan. Yang tangan jadi kaki, baru itu dianggap kesalahan. Tetapi kalau warna itu tidak. Selanjutnya, jika dalam waktu 20 menit belum ada peserta yang berhasil menyelesaikan proyeknya, maka penilaian akan diambil dari ketepatan bentuk dan step instruksi yang paling banyak diselesaikan oleh peserta. Kesalahan dalam pemasangan akan dikenakan penambahan waktu 1 menit per satu kesalahan. Pemenang diambil dari peserta dengan waktu tercepat setelah diakumulasi dengan kesalahan. Oke, untuk poin yang kedua terakhir, contohnya seperti ini. Karena tidak hanya cepat dan tepat, ada peserta A yang berhasil menyelesaikan proyek ini 3 menit dengan kesalahan 3 contohnya. Sedangkan peserta B menyelesaikan konstruksi ini 5 menit. Oke, kalau by data kecepatan itu harusnya A yang menang ya 3 menit, sedangkan yang B 5 menit. Tetapi karena A mempunyai kesalahan 3, ditambah lagi 3 menit tuh akumulasinya, berarti menjadi 6 menit. Sehingga B akan jauh lebih unggul dibanding yang A. Itu contoh penilaiannya. Untuk juara, ada 6 juara dan juga penghargaan lainnya. Itu untuk fast building usia maksimal 7 tahun. Lanjutnya untuk fast building usia 10 tahun. Nah, sebetulnya untuk definisi perlombaan dan juga peraturan ketentuan, penilaian sama seperti fast building usia maksimal 7 tahun. Yang membedakan di sini hanya ketentuan pesertanya. Untuk fast building ini, usia maksimal peserta harus maksimal 10 tahun pada saat hari pelaksanaan perlombaan. Jenis perlombaannya juga sama, perorangan, tidak per tim. Yang membedakan adalah kit yang digunakan serta proyek yang akan diperlombakan. Untuk kit yang digunakannya sendiri itu bricks Lego, seperti gambar yang di bawah ini. Nah, untuk gambar proyek yang akan dilombakan sudah fix seperti ini ya. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu serta pendamping pelatih. Dengan Bapak Ibu bisa mengakses download buku atau panduan instruksinya, bisa klik di tulisan yang berwarna biru ini, contohnya seperti ini. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengklik tulisan yang berwarna biru untuk mengakses buku instruksi dari mulai sekarang. Itu yang pertama. Terus, untuk selanjutnya, untuk peraturannya sendiri sama, tetapi di sini saya akan menjelaskan bahwasannya di kategori ini peserta boleh membawa kitnya sendiri atau menggunakan yang telah kita sediakan. Nah, tetapi kit yang dibawa sendiri juga tentunya harus pas ya, tidak ada part yang lebih maupun kurang, sudah terbentuk terlebih dahulu seperti ini. Nah, ada catatan jika pesertanya ingin menggunakan kit dari panitia, itu pembedanya hanya ada di ban yang digunakannya saja. Untuk yang disediakan oleh panitia, bannya itu seperti ini. Nah, ya, pembedanya hanya di ban saja. Tetapi maupun ban yang dibawa oleh peserta dan juga panitia sudah terpasang ya. Jadi nanti tinggal masang aja. Terus untuk lubangnya juga sama, lubangnya plus. Hanya beda di bentuk dan ketebalan dari ban yang digunakan. Itu catatan untuk yang fast building maksimal 10 tahun. Sama ya, untuk peraturan, ketentuan, nanti proyeknya akan jadi terlebih dahulu. Peserta diberi kesempatan untuk melihat, kemudian membongkar. Setelah terbongkar, baru akan dimulai pertandingannya. Waktunya juga sama, 20 menit per sesinya, dengan jeda waktu 30 menit untuk sesi selanjutnya. Jangan lupa juga untuk mengangkat tangan dan katakan selesai dengan lantang agar waktunya dihentikan dan dapat melakukan penilaian. Nah, untuk penilaian juga sama seperti yang fast building usia maksimal 7 tahun. Penilaian diambil dari seberapa cepat dan tepat peserta merakit. Warna part tidak harus sesuai dengan gambar, yang dinilai hanya ketepatan bentuk dan kecepatan merakitnya. Jika dalam waktu 20 menit belum selesai, maka penilaian akan diambil dari ketepatan bentuk dan step instruksi yang paling banyak diselesaikan. Kesalahan dalam pemasangan pun sama, akan dikenakan penambahan waktu 1 menit per satu kesalahan. Pemenang diambil dari peserta dengan waktu tercepat setelah diakumulasi dengan kesalahan. Juaranya juga akan diambil 6 juara dan penghargaan lainnya.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kategori fast building usia maksimal 7 tahun dan 10 tahun. Jika ada pertanyaan, boleh di-keep terlebih dahulu atau boleh tulis di kolom chat terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, ada robot soccer junior. Untuk juknisnya akan dibacakan oleh Kak David. Untuk Kak David, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Cindy. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Fauzan Akbar. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana juknis dari robot soccer junior. Robot soccer junior, ketentuan peserta yaitu usia maksimal peserta 13 tahun, tidak boleh lebih. Kemudian, setiap tim dari peserta itu berjumlah 2 orang, wajib tim. Kemudian peserta wajib lulus syarat administrasi sesuai ketentuan. Nah, di sini ada definisi perlombaan. Lomba robot soccer itu adalah pertandingan bola yang menggunakan robot beroda yang dikendalikan dengan remote atau sistem komunikasi yang wireless tanpa kabel, di mana satu tim itu terdiri 2 peserta yang masing-masing bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya sesuai waktu yang diberikan. Nah, ketentuan robot di robot soccer ini, peserta dapat membawa robotnya sendiri atau menggunakan robot soccer yang disediakan oleh panitia. Nah, di sini ada ketentuan robot. Nah, di sini ada robot soccer yang disediakan panitia. Panitia menyediakan kit robot, produk MRT, dan robot Nusabot. Di sini digambar ada yang sebelah kiri yaitu robot MRT dan yang kanan ada Nusabot. Menggunakan 2 roda motor penggerak, dimensi kurang lebih 20 x 20 x 20 cm. Beratnya kurang dari 500 gram, toleransinya 20 gram. Nah, kemudian ada ketentuan robot soccer yang dibawa oleh peserta sendiri. Ketentuannya sama, dimensinya maksimal panjang 20, lebar 20, tingginya 20 cm. Beratnya maksimal 50 gram, toleransi 20 gram. Nah, maksimal motor yang digunakan peserta itu 3. Baterainya maksimal 12 volt. Nah, mekanisme robot tidak boleh merusak atau mencemari arena. Nah, robot yang dikontrol dengan remote, sistem yang wireless tanpa kabel. Nah, untuk robot yang dibawa peserta itu boleh menambahkan fitur menendang bola. Misal motor ketiganya itu digunakan sebagai mekanisme untuk menendang bola. Nah, seperti itu. Kemudian langsung ke peraturan dan ketentuan lomba. Peserta wajib melakukan registrasi ulang pada waktu yang sudah ditentukan. Peserta menggunakan robot, panitia wajib membawa baterai A3 minimal 4 per tim atau A2 minimal 8 per tim. Yang disesuaikan robot dengan yang dipinjam ke panitia. Serta baterai itu wajib ABC alkalin. Nah, kemudian baterai itu tidak boleh menggunakan baterai charge, tapi harus menggunakan baterai habis pakai atau habis buang. Nah, peraturan pertandingan, durasi pertandingan itu 2 kali 2 menit untuk setiap pertandingan di penyisihan 16 besar sampai semifinal. Dan 2 kali 4 menit final dan perebutan juara. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur. Jadi, kalian harus semangat dan tidak mau kalah gitu, karena di sini sistem gugur, di mana jika kalah tidak bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Setiap robot akan diukur dimensinya sebelum pertandingan. Kemudian bola yang digunakan itu bola tenis meja. Nah, posisi semua robot berada di dekat gawang dan menghadap ke gawang kalian saat pertandingan akan dimulai. Dan bola berada di tengah lapangan. Kemudian robot hanya boleh digunakan saat aba-aba setelah pertandingan dimulai. Nah, robot tidak boleh
langs peserta tidak boleh memegang robot selama pertandingan berlangsung. Jika ada peserta yang melanggar, maka akan diberi peringatan. Setelah 3 kali peringatan, peserta dapat didiskualifikasi. Kemudian, jika peserta sengaja menabrak atau merusak robot lawan, jadi misalnya ketika kalian mengendalikan robot tidak mengejar bola, tapi sengaja menabrakkan atau ingin merusak robot orang lain, itu dapat diberi peringatan dan didiskualifikasi. Nah, robot tidak. Nah, sekarang ada robot bebas bergerak, tidak ada penjaga gawang. Jadi kedua robot dapat bekerja sama mengontrol bola dan memasukkan ke gawang lawan tanpa ada batasan di area gawang. Tidak ada pergantian baterai saat pertandingan berlangsung. Jadi kalian tidak bisa mengganti baterai dan menyentuh robot saat pertandingan dimulai. Keputusan juri tidak bisa dapat diganggu gugat. Nah, jika dalam 2 kali 2 menit skor masih seri, maka pertandingan akan berlanjut di perpanjangan waktu maksimal 1 menit. Dan sistem yang akan digunakan itu sudden death, di mana yang menggolkan duluan akan memenangkan pertandingan. Dan jika di sudden death tidak ada gol, maka akan adanya tendangan penalti, di mana robot akan menyentuh sekali bola untuk menendang ke arah gawang lawan. Jika ada perubahan peraturan lomba, akan disampaikan pada saat technical meeting. Nah, untuk area yang digunakan, itu berbahan spanduk 200 kali 100 cm. Nah, dan penilaian dilihat dari skor setiap pertandingan. Pemenang akan ditentukan pada final, dan pemenang akan diambil juara 1, 2, 3, kemudian harapan 1, 2, dan 3. Dan kemudian mungkin ada penghargaan lainnya. Mungkin sekian dari robot soccer. Saya kembalikan ke Kak Cindy. Ya, baik. Terima kasih, Kak David. Untuk selanjutnya ada pembahasan kategori kreatif junior akan dijelaskan oleh Kak Rival. Pada Kak Rival, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kasihnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kak Rival. Di sini kakak bakal ngejelasin dari kategori lomba kreatif junior. Nah, buat kategori lomba kreatif junior ini, buat ketentuan pesertanya, jadi buat maksimal dari pesertanya itu maksimal itu di 13 tahun. Nah, terus buat jumlah anggotanya itu di 1 sampai 3 orang. Nah, terus buat perlombaannya gitu ya. Apa sih lomba kreatif junior itu gitu ya. Nah, jadi buat lomba kreatif junior itu jadi nanti teman-teman membuat project atau robot gitu ya. Jadi buat temanya itu udah ditentukan yaitu sustainable development. Jadi nanti teman-teman membuat robot sekreatif mungkin dengan tema yang ditentukan gitu ya. Nah, terus apa sih Kak sustainable development itu gitu ya. Jadi sustainable development itu kalau misalkan dalam bahasa Indonesia gitu ya, itu pembangunan berkelanjutan. Artinya jadi kita tuh ingin dunia ini makin pengen maju gitu, tapi tetap menjaga lingkungan, terus mendukung keadilan, terus mikirin juga buat generasi masa depan. Jadi bukan hanya soal teknologi canggih, tapi gimana teknologi itu bisa nyelesain masalah di sekitar kita. Nah, lalu buat ketentuan robotnya gitu ya. Nah, buat ukuran dimensi nanti teman-teman gitu ya, nggak boleh lebih dari 1,5 meter. Jadi panjang lebar tingginya itu nggak boleh lebih dari 1,5 meter. Nah, terus kalau misalkan teman-teman lebih dari 1 meter gitu ya, nanti harap menghubungi panitia dulu. Jadi nanti sama panitia disiapin gitu ya. Terus nanti teman-teman juga buat project ataupun robotnya nanti harus udah jadi teman-teman. Jadi ketika pas perlombaan gitu ya itu tinggal setting atau tinggal demo saja gitu. Lalu bisa next.
Nah, lalu buat project atau robot ini tuh harus bergerak secara otomatis teman-teman. Jadi nggak dibolehin secara manual. Contohnya kalau misalkan dikontrol pakai remote control gitu ya, maupun pakai Bluetooth, WiFi. Jadi harus geraknya secara otomatis seperti itu. Nah, terus kalau jika robot atau misalkan proyek teman-teman itu menggunakan media air ataupun api gitu ya, nah nanti harap menghubungi panitia juga supaya nanti sama panitia disiapin gitu. Nah maksimal tuh di Hamin satu. Jadi kalau misalkan bagusnya mah gitu di Hamin 2 atau Hamin 3 gitu, buat konfirmasi ke panitia. Nah lalu buat peraturan ketentuannya, eh, ini tuh tetap gitu ya menggunakan tema sustainable development. Nah, lalu di sini juga peserta dapat membuat video dan mengirim pamflet. Jadi nanti teman-teman buat video gitu ya dengan ukuran file PDF ataupun Word maksimal 20 MB, buat resolusinya nanti 220 maksimal 5 menit. Jadi nanti teman-teman buat videonya nanti bisa di-upload di formulir berikut ini. Jadi ini nih ada formulir gitu ya warna biru. Nanti sama teman-teman bisa diklik si link ini nanti bakal masuk ke formulir pengumpulan gitu. Nah buat maksimalnya di 18 Mei jam 23.59. Nah terus apabila teman-teman gitu ya ngumpulin video ini nanti teman-teman bakal dapat poin tambahan yaitu 5 poin. Jadi misalkan teman-teman gitu ya ketika eh, pengumpulan nilai gitu ya, ketika misalkan sejumlah totalnya tuh teman-teman tuh dapat nilai 80 gitu ya. Nah, nanti teman-teman bakal dapat tambahan nilai misalkan 50 jadi 85 gitu, seperti itu. Nah, terus nanti si projectnya tuh sama teman-teman dipresentasikan gitu ya di hadapan juri. Lalu buat penilaian ini ada 3 gitu ya. Yang pertama ada desain dan konstruksi robot, lalu ada aplikatif dan berguna, lalu dan terakhir itu ada presentasi dan demo. Oke, bisa lanjut. Oke, nah selanjutnya ini ada lomba kreatif senior. Nah, sebetulnya buat ketentuan sama peraturan itu hampir sama ya teman-teman sama kreatif junior gitu ya. Cuman yang dibedakannya kalau kreatif senior itu di usia maksimalnya. Jadi kalau misalkan kreatif senior itu usia maksimalnya di 18 tahun. Itu teman-teman. Kakak kembalikan ke Kak Cindy. Terima Baik, kasih. terima kasih Kak Rival untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya, ada penjelasan untuk kategori Mass Mission yang akan dijelaskan oleh Kak Zulfikar. Untuk Kak Zulfikar, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Cindy atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Zulfikar. Di sini saya akan membimbing rekan-rekan dalam lomba Maze Mission. Nah, di lomba Maze Mission sendiri mempunyai ketentuan peserta yang dimana usia maksimal peserta yaitu 19 tahun pada saat pelaksanaan lomba. Nah, yang kedua ada satu tim berjumlah maksimal 2 orang. Yang ketiga, peserta wajib lulus syarat administrasi. Nah, adapun definisi perlombaannya, yang dimana perlombaan ini tuh menantang seluruh peserta untuk merancang dan memprogram robot mobile untuk menyelesaikan misi secara otomatis. Peserta harus mempertimbangkan halangan dan rintangan dalam menyelesaikan misinya. Ada 10 misi yang harus diselesaikan. Di antaranya, robot harus dapat memindahkan objek dan juga harus dapat menghindari halangan yang posisinya ada robotnya, di mana peserta boleh membawa robot sendiri dan bebas menggunakan controller, sensor, aktuator, dan sasis pada robot yang dipergunakan. Robot sudah dirakit dan tinggal diprogram menggunakan PC atau laptop dari peserta sendiri. Nah, dimensi robotnya tidak boleh melebihi lebar kali panjang kali tinggi, yaitu 25 kali 25 kali 25 cm. Nah, maksimal daya yang boleh digunakan yaitu 12 volt. Nah, semua robot atau perangkat robot yang menggunakan baterai habis buang tidak bisa di-charge kembali, wajib menggunakan baterai jenis ABC alkalin.
Robot harus bergerak secara otomatis menggunakan program, tidak boleh dikendalikan oleh remote ataupun dikendalikan melalui Bluetooth ataupun Wi-Fi. Robot harus di-start secara manual oleh peserta dengan satu tombol di area start. Penggunaan sensor yang digunakan pada robot tidak dibatasi. Tidak boleh menggunakan bahan perekat dan sejenisnya dalam pemasangan kondisi robot. Takutnya peserta itu ketika lombanya dimulai, ketika berjalan lalu ada bahannya yang lepas gitu, misalkan bannya lepas ataupun chassisnya yang lepas gitu. Nah, jadi takutnya mengganggu alur perlombaan. Nah, jumlah motor yang boleh digunakan yaitu maksimal 3 buah. Nah, adapun properti dan arena pertandingan yang sudah tadi disebutkan di awal, di mana misinya itu harus memindahkan balok putih dan juga balok merah. Nah, di sini ukuran dari balok putih tersendiri adalah 7 kali 7 kali 7 cm yang berjumlah 7 dengan berwarna putih dan berbahan dari PVC board 6 mm. Nah, adapun balok merah yang sama dengan balok putih, yang membedakannya hanyalah warnanya saja. Namun, penempatannya itu akan diberitahukan pada saat hari H lomba. Jadi, para peserta diharapkan nanti ketika hari H itu ketika penjelasan mass mission mohon didengarkan, soalnya ada penempatan event atau balok merah yang ketika hari H itu akan diberitahukan di mana posisinya. Nah, adapun rintangan atau halangannya yaitu berukuran 9 kali 6 kali 19,5 cm. Nah, jumlahnya ada 1 dan bahannya pun dari balok Lego Duplo. Nah, adapun arena pertandingannya yaitu berukuran panjang kali lebar yaitu 4 meter kali 3 meter dalam berbahan spanduk Korea glossy. Lintasan berwarna hitam berukuran kurang lebih dari 2 cm dengan alas dasar putih. Ukuran kotak start panjang 25 kali 25 cm. Ukuran kotak hitam untuk menyimpan balok 11 cm kali 11 cm. Dan trek akan terpasang stiker penyelenggara dan sponsor kegiatan. Namun, penempatan ini tidak akan mengganggu dari jalurnya si robot tersebut. Nah, file untuk mencetak track bisa para peserta atau Bapak Ibu dapat mendownload di link yang sudah tersedia di sini. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di Mass Mission ini ada beberapa rintangan dan juga beberapa mission. Nah, bisa diperhatikan oleh para peserta ataupun para pendamping. Nah, di sini kan ada kotak berwarna hitam ya. Nah, itu adalah penempatan untuk balok putih yang dimana tadi ada 7 seperti di kotak hitam ini. Nah, adapun kotak putih kecil di sebelah ini tuh yaitu penghalangnya. Nah, nanti para peserta ataupun pendidik, para pendamping itu nanti bisa diberitahukan kepada pesertanya, itu nanti bisa memilih antara atas atau bawah atau kanan atau kirinya untuk melewati sampai garis finish gitu. Nah, peserta bisa melakukan retry selama 3 kali dengan cara mengangkat tangan. Nah, kalau misalkan juri membolehkan, maka peserta boleh mengambil robotnya untuk dimulai kembali dari awal. Nah, namun ada catatan khusus di mana ketika peserta tidak mengangkat tangan atau konfirmasi kepada juri terhadap ingin retry misalkan. Nah, itu akan dikurangi penalti sebesar 10 poin. Nah, jadi mohon untuk para peserta ataupun para pendampingnya bisa diberitahukan kepada anak didiknya untuk diberitahukan kembali gitu. Nah, ketika lomba dimulai, tolong ketika misalkan ingin retry ataupun ingin mencoba ulang itu angkat tangannya dan konfirmasi kepada juri. Nah, ini peraturan ketentuan lomba yang seperti tadi saya sebutkan, yang dimana tugas robot yaitu memindahkan balok. Nah, ada satu misi balok yang dimana tadi itu yaitu balok merah, yang nanti akan disebutkan posisi dan juga poinnya ketika di hari H. Nah, lalu ada juga 2 kali pengambilan poin dalam pertandingan ini, poin yang akan diakumulasikan berdasarkan jumlah poin yang didapat pada 2 kali kesempatan tersebut. Nah, peserta diberikan waktu 60 menit untuk memprogram dan mencuci cobanya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan juga, teman-teman jika ingin melakukan restart dan teman-teman dapat melakukan restart atau para peserta dan pendidik itu bisa melaksanakan sebanyak 3 kali kesempatan dengan cara mengangkat tangan pada dewan juri. Jika sudah diizinkan oleh dewan juri, boleh langsung untuk mengambil robotnya. Nah, adapun dari penilaiannya itu
sama dari misi balok putih maupun misi balok merah, yaitu harus masuk 100%. Jika tidak masuk maupun sedikit pun, misalkan hanya setengah ataupun dari 3/4-nya, itu tidak akan dihitung. Nah, jika balok putih masuk ke dalam kotak yang sudah disediakan, maka berhasil mendapatkan 25 poin. Namun untuk misi balok merah, bonus yang akan didapat akan diinfokan ketika di hari H-nya. Nah, adapun misi menghindari rintangan dan penghalang, itu robot berhasil menghindari rintangan atau halangan balok Lego Duplo yang diletakkan di tengah garis. Jika misi berhasil, akan mendapatkan 50 poin. Namun, jika bergeser sampai jatuh, akan kena penalti 10 poin. Nah, adapun misi sampai ke finish. Jika robot berhasil sampai area finish, minimal 3/4 badan robot masuk ke area finish, akan mendapatkan poin sebesar 20 poin. Jika ada yang poin sama dalam penentuan juara, maka akan diambil waktu tercepat dalam menyelesaikan misi. Nah, poin akhir akan diakumulasikan dari poin misi yang diselesaikan dari kedua pengambilan poin. Pemenang akan diambil juara 1, 2, dan 3, harapan 1, 2, dan 3, dan penghargaan lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam materi Maze Mission ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Kak Cindy. Baik, terima kasih Kak Zulfikar atas penjelasan mengenai kategori Maze Mission-nya. Untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, boleh raise hand terlebih dahulu, baru nanti akan dipilih untuk meng-unmute mic-nya atau boleh menulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, saya baca yang di chat terlebih dahulu sambil menunggu yang raise hand. Ada pertanyaan, Kak, kalau anaknya ikut 2 kategori dan keduanya dilakukan di hari Minggu, apakah jadwalnya akan tabrakan? Oke, untuk bagi peserta yang ingin mengikuti 2 kategori, boleh konfirmasi dulu terlebih dahulu kepada admin, kategori apa saja yang akan diikuti. Nanti akan kita cek apakah waktunya bertabrakan atau tidak. Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, jika ingin mengikuti 2 kategori, boleh infokan terlebih dahulu kategorinya apa, keduanya. Nanti kita cek apakah tabrakan atau enggak di segi jadwal perlombaannya. Ya, selanjutnya mohon materinya di-share. Ya, untuk materinya itu sendiri, Bapak Ibu dapat akses di website FNC Robotika Nusantara. Sebentar, saya demokan. File ini atau juknis ini dapat Bapak Ibu lihat di FNC. Pada saat telah melakukan registrasi atau bahkan membuka halaman fncrobotikanusantara.co.id-nya, Bapak Ibu dapat mengakses juknis atau aturan perlombaannya itu di menu sebelah kanan, sebelah sini. Nah, untuk PDF-nya ini belum terupdate ya, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian atau serta pendamping. Jika ingin yang terupdate, itu bisa klik tulisan berwarna biru ini. Ini ada link, dua-duanya sama, merujuknya ke Guidebook FNC 2025. Nanti filenya itu dapat diakses di sini, karena kalau saya jadikan PDF itu filenya lumayan besar, dan juga update-nya itu akan jauh lebih lama dibanding yang link Canva di sini. Mau yang ini, mau yang petunjuk teknis, diklik, itu langsung terbuka ke Canva dari file Guidebook FNC 2025 ini. Terus untuk yang mendownload juga sama ya. Untuk download Arena Maze Mission, ada di menu Arena Maze Mission. Silahkan untuk mendownload PDF-nya. Terus untuk mendaftar itu ada di kompetisi. Pilih yang umum ya, karena untuk intern itu khusus untuk peserta didik Robotika Nusantara. Nah, jika ingin mendaftar, mohon untuk pastikan kategori perlombaan yang akan diikutinya terlebih dahulu. Boleh, ini ada dari Nusantara, raise hand, boleh silahkan. Boleh silahkan Bapak atau Ibu untuk unmute Iya, terlebih dahulu. terima kasih Teh. Suaranya ada nih Teh Cindy. Ya, ada Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini terima kasih atas kesempatannya. Kami ini pertama sekali ikut event begini, Teh Cindy. Perkenalkan ya. Saya ini kebetulan mengelola sekolah di salah satu SD di Kabupaten Tasikmalaya, jauh di kaki Gunung Galunggung. Kebetulan yang akan diikutsertakan itu kelompok umum, kelompok usia yang 10 tahun Teh.
Nah, Ya, Pak. untuk materinya itu yang tadi ditampilkan udah fix seperti itu, jadi kita latih fokus di sana. Nanti yang lomba yang materi itu satu. Kemudian untuk teknisnya ini supaya konfirmasi saja. Jadi nanti si peserta itu di disajikan bentuk jadinya, kemudian dilihat, kemudian dibongkar dan dirakit lagi seperti itu. Jadi tidak ada gambar yang bisa dilihat begitu. Mungkin itu saja dulu Teh. Terima kasih. Oh, baik. Mohon penjelasannya. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih, Pak, sudah mau berpartisipasi untuk event tahun ini. Oke, untuk pertanyaan pertama itu mengenai fiksasi proyek ya, ketentuan fiksasi proyek itu sudah pasti seperti itu ya, Pak. Tidak akan ada perubahan. Cuman dengan catatan seperti tadi, jika membawa robotnya sendiri, itu bannya akan jauh lebih tebal dibanding yang disediakan oleh Ya, panitia. ya, Ya, hanya itu saja. ya. Betul. Untuk yang kedua, nanti kita sediakan juga buku panduannya, Pak. Jadi pada saat nanti itu untuk proyek yang jadi terlebih dahulu dilihat, kemudian dibongkar, kemudian diperlombakan, itu hanya untuk memastikan bahwa kami dari tim panitia telah mempaskan atau tidak akan ada part yang lebih atau kurang. Iya. Tapi buku akan kita sediakan, Pak, buku Oh, panduan. itu yang saya kebetulan sudah download nih yang file mini sweeper. Jadi Ya, nanti anak dikasih itu betul, Pak, dikasih itu. yang sampai 1 sampai step 17 ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Teh. Jadi udah jelas. Ya, Jadi sama-sama, Pak. mungkin anak kami difokuskan di sini karena kebetulan kami juga mengembangkan Lego Brick untuk anak kelas 1, 2, 3 begitu. Jadi kemarin latihannya yang lihat di hasil download aja, tidak terfokus ke sini. Terima kasih itu atas informasi. Ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, warahmatullahi Jadi wabarakatuh. untuk kategori umum ini sudah ditentukan proyeknya dan pasti sesuai dengan apa yang setelah di-share, tidak akan berubah pada saat hari H. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Ibu atau Bapak Elvin Sagita, boleh silahkan. Malam Kak Cindy. Malam, Bu. Jadi sebenarnya pertanyaan saya hampir mirip sama yang ada di chat ya. Siapa namanya? Edu Robotika Official. Jadi pertanyaannya karena kebetulan saya mau mengikutkan anak saya di kategori soccerbot. Nah, di situ kan ada pilihannya anak bebas tim bebas membawa robot sendiri atau boleh pinjem gitu. Nah, udah gitu sebenarnya sih pertanyaannya apalagi tadi ada catatan bahwa kalau kita bawa sendiri itu boleh ditambahkan yang apa sih namanya untuk yang nendang itu loh gitu. Nah, kalau yang dipinjamkan dari robotika tuh seperti apa? Apakah apple to apple gitu Kak pertanyaannya tuh gitu. Jadi timpang nggak gitu loh kalau misalnya memang ada yang bawa sendiri atau dipinjamkan dari Robotika Nusantara gitu. Terus pertanyaan kedua, apakah ada tambahan kelas untuk yang mengikuti perlombaan yang kategori soccerbot ini kayak karena memang baru pertama kali sih mau diikutkan gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, sama untuk yang dari Edu Robotika. Ya, untuk dari robotnya itu sendiri pada kategori robot soccer, kita itu melihatnya dari dimensi dan juga berat dari robot yang digunakan. Baik yang kita sediakan maupun itu bahannya MRT ya, yang sepertinya kayak lebih ringan dibanding Nusabot, itu nanti kita akan tambahkan material yang membuat robotnya itu maksimal di 500 gram. Jadi maupun nanti ada yang menggunakan bahan besi, akrilik, dimensi dan juga beratnya itu akan sama. Tidak boleh melebihi 500 gram dan juga 20 kali 20 cm. Sehingga mau apapun jenis robotnya itu akan seimbang perlombaannya. Terus untuk yang mekanisme motor ketiga yang dapat menendang, itu mungkin nanti akan efektifnya tuh pada saat penalti. Tetapi penalti itu hanya boleh menekan satu tombol saja. Ya, hanya boleh menekan satu tombol saja. Misal jika penempatan robotnya yang menggunakan penendang itu tidak sesuai ataupun bahkan motornya kurang kuat, maka itu juga tidak akan masuk. Sama seperti halnya yang hanya menggunakan 2 motor, hanya menggerakkan maju mundur. Tetapi chance untuk besar kena ke robotnya itu pasti yang bergerak maju. Seperti itu, Bu.
Oh, oke oke baik. Terus satu pertanyaan lagi, kalau kita menggunakan robot yang dari Robotika Nusantara, apakah ada biaya sewanya? Ya, baik, terima kasih. Untuk pada saat hari H itu tidak ada dikenakan biaya sewa robot yang disediakan oleh panitia, baik itu dari Rakit Cepat, robot soccer, itu tidak ada pengenaan biaya apa namanya Sewa. peminjaman itu, ya sewa Oke. tidak ada. Oh, oh, oke. Kalau kelas tambahan gimana Kak? Ada kelas tambahan untuk robot soccerbot nggak? Untuk kelas tambahan ada, boleh silahkan untuk menghubungi adminnya masing-masing umum, itu diperbolehkan. Nusantara juga boleh ikut ya? Boleh, Karena kebetulan. silakan. Oh, oke siap. Oke, Ya, makasih. sama-sama. Jadi untuk kategori umum ini, Bapak Ibu sekalian jika ingin mengikuti kelas tambahan untuk perlombaan FNC ini, bisa mengikuti yang di kelas Robotika Nusantara, itu menghubungi admin kami, persilahkan. Selanjutnya, kalau ini agak beda. Satu lapang jika dari kedua tim memakai robot dari panitia, apakah jenis robot soccernya sama atau beda? Karena ada contohnya gini, saya beli robot Nusabot nih satu, tapi cuma punya satu, sedangkan teman rekan saya itu nggak beli. Nah, mau pinjam ke panitia, itu boleh bebas ya. Mau pinjamnya yang MRT ataupun yang Nusabot, itu dipersilahkan. Karena balik lagi dimensi dan beratnya itu akan sama, baik yang MRT maupun bahan-bahan lainnya. Seperti itu. Terus nanti dua-duanya kalau dua-duanya menggunakan Nusabot dan dua-duanya menggunakan MRT, bagaimana itu bisa saja terjadi. Tergantung dari pemilihan dari peserta didiknya. Yang pasti, kita hanya menyediakan satu Nusabot dan satu MRT untuk setiap timnya. Seperti itu, Kak. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Kak, saya ketinggalan yang soccer. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti ini di-record. Boleh nanti dilihat. Akan kita upload di YouTube. Juga untuk juknisnya bisa diakses di website kita. Izin bertanya, untuk pengumpak atau precision akan diumumkan untuk peserta yang datang dari luar kota Bandung. Untuk itu, dari Kak Sopian bisa bantu menjawab? Oke, ya, jadi untuk pengumuman peserta yang juara, kalau yang kategori TK ya, kategori TK itu mungkin kita bisa lebih awal untuk pengumumannya ya, khusus yang TK. Tapi untuk kategori lainnya itu kita akan awarding semua di hari kedua, di hari Minggu. Jadi awarding itu semua di hari kedua ya, kecuali yang TK itu akan kita percepat mungkin di jam-jam akan masuki waktu setelah istirahat gitu. Yang TK itu aja. Maaf, nanya lagi untuk pengendali soccer bot menggunakan remote control atau HP ya? Menggunakan remote control, Bu. Nanti kalau untuk MRT itu joysticknya dari bawaan MRT-nya itu sendiri. Untuk yang Nusabot itu menggunakan stick PS, seperti stick PS. Baik, Kak, terima kasih. Banyak ya, sama-sama. Apa ada pertanyaan lagi? Apa ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian? Jika tidak ada, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya kembalikan ke Pak Sofian untuk menutup acara kegiatan sosialisasi kedua ini. Oke, terima kasih kepada Kak Cindy, Kak Julfikar, Kak Ripa, dan Kak Dwiki yang sudah membantu menjelaskan terkait juknis kategori lomba FNC di pendaftaran umum pada malam hari ini, dan juga kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya yang sudah menyempatkan waktunya, yang memang belum mendapatkan informasi terkait juknis ya,
tadi sudah diinformasikan bisa di-download ya. Yang juga yang memang memerlukan untuk latihan nih, untuk perlu latihan track, mungkin itu juga bisa di-download untuk track based vision untuk latihan. Dan juga untuk kategori fast building itu juga apa namanya tuh bisa di-download untuk instruksinya, untuk instruksi perakitannya gitu. Mungkin sekedar informasi tambahan kepada Bapak Ibu pelatih atau adik-adik yang memang apa namanya tuh ingin mengikuti kategori fast building tapi belum punya alatnya nih untuk latihan gitu ya. Kita dari tim panitia memang ada, tapi jumlahnya memang terbatas ya. Jadi ada, tapi kalau jumlahnya terbatas, tapi kalau misalnya ingin memesan itu bisa ya ke admin di pendaftaran FNC 2025. Dan juga saya juga titip pesan, mungkin ini yang kadang-kadang kita dari penyelenggara lomba nih apa namanya tuh ada beberapa informasi yang kurang tersampaikan misalnya kepada peserta ya, khususnya dari tim pelatih yang ada informasi yang kurang tersampaikan dengan baik kepada peserta atau orang tua. Memang kayak tahun kemarin kita punya kendala, ada komplain dari salah satu peserta. Jadi waktu tahun kemarin itu kita kategori merakit cepat itu kita memang satu tim itu maksimal bisa berdua. Nah, ada orang tua yang anaknya itu daftar dia satu tim sendiri. Nah, pada saat lomba melihat apa namanya tuh tim-tim yang lain berdua. Nah, ada protes ya. Kenapa tim yang lain berdua? Nah, anak saya sendiri. Nah, mungkin itu dari pemahaman juknis ya. Jadi pemahaman juknis ini memang sangat penting juga disampaikan kepada peserta juga, tentunya harus disampaikan dengan baik. Ya, jika masih ada pertanyaan bisa chat juga ke admin di FNC 2025 ataupun juga ke apa namanya itu di nomor yang sudah tercantum di juknis ya, itu bisa. Dan juga kalau misalnya ada yang belum bergabung di WAG ya, WAG di WAG National Fun and Challenge juga bisa mungkin melakukan permintaan kepada admin untuk diundang atau bergabung ya. Mau tambahan Pak Sofian, maaf kelupaan. Ya, boleh. Untuk yang sudah mendaftar dan nanti yang akan mendaftar, itu nanti pada saat selesai mendaftar akan ada QR code ya. QR code itu disimpan per pesertanya. Nah, karena nanti kita pendaftaran ulang itu akan melakukan scan QR lagi. Tidak menggunakan data-data tulis lagi atau tanda tangan, tapi sudah melakukan scan QR. Jadi nanti pada saat sudah mendaftar, QR-nya disimpan baik-baik untuk digunakan pada saat hari H. Seperti itu Pak Sofian. Oke, terima kasih Kak Cindy. Mungkin saya tutup aja. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari kami dalam penyampaian juknis pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Ya. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Terima kasih juga Bapak Ibu.